Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Angelina Rosari Srekar dari kelompok 6. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai organisasi multinasional dan pengendalian proyek. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama Fani Melinda, yang kedua Vina Melinda, yang ketiga Rizky Liliani Pasaribu, yang keempat Rizka Chania Pasaribu, yang kelima Elizabeth Nita, yang keenam Putri Monalisa Huta Barat, yang ketujuh Sofia Martini, yang ke-8 Freddy, dan yang ke-9 Tuti Murniawati Jega. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa pengertian organisasi multinasional. Perusahaan multinasional atau PMN adalah perusahaan yang berusaha di banyak negara. Perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor, pabrik, atau kantor cabang di banyak negara. A. Perbedaan budaya. Ketika sebuah organisasi merentangkan operasinya melintasi berbagai negara, perbedaan budaya yang sangat besar yang berkaitan dengan karakter nasional dan regional yang ada mempunyai hubungan yang penting dengan pengendalian manajemen. Yang pertama, jangkauan kekuasaan merujuk kepada sejauh mana kekuasaan didistribusikan dan dipusatkan secara tidak seimbang. Yang kedua, individualisme atau kolektivisme merujuk kepada sejauh mana sekarang mendefinisikan dirinya sendiri sebagai seorang individu atau sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar. Yang ketiga, menghindari ketidakpastian merujuk sampai sejauh mana seseorang akan merasa terancam oleh situasi yang tidak menentu. Budaya penghindaran ketidakpastian tertinggi termasuk Jepang, Portugal, dan Yunani. Yang keempat, maskulinitas atau feminitas merujuk kepada sampai sejauh apakah pengaruh yang dimiliki oleh salah satu dari kedua nilai dominan tersebut. B. Harga transfer. Harga transfer untuk barang jasa dan teknologi merupakan salah satu dari perbedaan besar yang terjadi antara pengendalian manajemen, operasi domestik, dan luar negeri. Dalam operasi luar negeri, dibutuhkan beberapa pertimbangan penting lainnya untuk dapat sampai kepada suatu harga transfer. Pertimbangan-pertimbangan tersebut termasuk perpajakan, peraturan pemerintah, tarif pengendalian devisa, akumulasi dana, dan joint venture. C. Penggunaan metode harga transfer. 1. Pertimbangan hukum. Hampir semua negara melakukan beberapa pembatasan pada fleksibilitas perusahaan dalam menetapkan harga transfer untuk transaksi dengan anak-anak perusahaan di luar negeri. Alasannya adalah untuk mencegah perusahaan multinasional melakukan penghindaran pajak penghasilan di negara tuan rumah. Yang kedua, implikasi. Dari sudut pandang pengendalian manajemen, terdapat dua implikasi penting yang masing-masing dibahas di bawah ini. A. Meskipun terdapat pembatasan hukum terhadap fleksibilitas perusahaan dalam menentukan harga transfer, namun masih terdapat cukup ruang gerak di dalam pembatasan ini. Yang B. Dalam situasi tertentu, pembatasan hukum dapat mendikte jenis-jenis harga transfer yang harus diterapkan. C. Ruang gerak dalam harga transfer. D. Pembatasan hukum dalam sistem harga transfer. Di dalam situasi tertentu, pembatasan hukum dapat digunakannya sistem harga transfer tertentu atau sebuah sistem transfer yang disukai untuk tidak digunakan. E. Kepentingan minoritas. Ketika kepentingan minoritas ikut terlibat, fleksibilitas manajemen puncak dalam mendistribusikan laba antara anak-anak perusahaan dapat sangat dibatasi karena pihak minoritas mempunyai hak hukum untuk memperoleh pembagian yang adil dari laba perusahaan. D. Nilai tukar mata uang. Pertama-tama, kita akan membahas nilai tukar secara singkat dan kemudian mendiskusikan tiga jenis eksposur nilai tukar dan implikasinya kepada perancangan sistem pengendalian. Yang pertama, nilai tukar. Nilai tukar adalah harga dari sebuah mata uang jika dibandingkan dengan mata uang yang lainnya. Hal ini dapat dinyatakan baik sebagai jumlah unit dari mata uang negara induk perusahaan yang diperlukan untuk membeli satu unit mata uang asing. Kita sebut penawaran langsung atau sejumlah unit mata uang asing yang diperlukan. Yang B. Berbagai jenis eksposur nilai tukar. Eksposur translasi atas nilai tukar adalah eksposur dari neraca dan laporan laba rugi perusahaan multinasional terhadap perubahan yang terjadi di dalam nilai tukar nominal.
Yang C. Pilihan metrik dalam evaluasi kerja. Pada dasarnya, terdapat 3 kemungkinan pemilihan metrik dalam penetapan dan pelacakan anggaran. Nilai tukar yang berlaku pada saat anggaran ditentukan atau nilai tukar awal, nilai tukar yang diproyeksikan pada saat anggaran ditentukan atau nilai tukar yang diproyeksikan, atau nilai tukar aktual yang berlaku. D. Permasalahan dalam perancangan sistem pengendalian. Dari sudut pandang evaluasi kinerja, di bawah ini adalah pertanyaan-pertanyaan penting di dalam perancangan suatu sistem pengendalian. 1. Haruskah para manajer anak perusahaan dianggap bertanggung jawab atas dampak fluktuasi nilai tukar terhadap hasil akhir mereka? 2. Haruskah induk perusahaan menggunakan mata uang negara induk perusahaan, atau haruskah mereka menggunakan mata uang lokal dalam evaluasi kinerja? 3. Bagaimana seharusnya perbedaan jenis eksposur nilai tukar akan memengaruhi evaluasi kinerja ekonomi dari anak perusahaan? Apakah seperti yang membedakan dari evaluasi manajer yang bertanggung jawab atas anak perusahaan tersebut? E. Efek transaksi. Pendekatan mendasar dalam menanggapi eksposur transaksi adalah dengan menggunakan strategi lindungi nilai mata uang asing yang tepat. F. Kinerja anak perusahaan. Jika kinerja ekonomi jangka panjang anak perusahaan setelah memasukkan efek nilai tukar terus memburuk, meskipun kinerja manajernya memuaskan, maka induk perusahaan harus mengeluarkan pertanyaan yang lebih mendasar. Pertimbangan manajemen. Dalam mendesain sistem evaluasi kinerja anak perusahaan multinasional, perusahaan dapat menggunakan pedoman-pedoman berikut ini. Pertama, para manajer anak perusahaan seharusnya tidak dianggap bertanggung jawab terhadap efek translasi. Kedua, efek transaksi paling baik ditangani melalui koordinasi terpusat dari kebutuhan lindung nilai perusahaan multinasional secara keseluruhan. Ketiga, manajer anak perusahaan harus bertanggung jawab terhadap efek ketergantungan dari nilai tukar yang diakibatkan oleh exposure ekonomi. Keempat, evaluasi anak perusahaan sebagai basis dari pengambilan keputusan untuk menentukan lokasi operasi di sebuah negara atau merelokasi operasi dari sebuah negara seharusnya merefleksikan konsekuensi dari adanya ekspor translasi, transaksi, dan ekonomi. Pengertian pengendalian manajemen. Pengendalian merupakan pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi yang dilakukan oleh pemimpin atau atasan dalam organisasi terhadap komponen organisasi dan sumber-sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara terus-menerus dan berkesinambungan agar semua dapat berfungsi secara maksimal sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Nita. Saya akan menjelaskan tentang definisi mengenai pengendalian manajemen menurut para ahli. 1. Menurut Arif Swandi, PhD, pengendalian manajemen adalah semua usaha untuk menjamin bahwa sumber daya perusahaan digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, menurut Anthony Durden dan Bedford, pengendalian manajemen adalah semua metode, prosedur, dan strategi organisasi, termasuk sistem pengendalian manajemen yang digunakan oleh manajemen untuk menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan strategi dan kebijakan perusahaan. A. Hakikat proyek. Sebuah proyek adalah sekumpulan kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai hasil akhir yang memiliki arti yang cukup penting bagi kepentingan pihak manajemen proyek lingkungan pengendalian. B. Organisasi proyek. Organisasi proyek merupakan organisasi sementara. A. Hakikat proyek. Sebuah proyek adalah sekumpulan kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai hasil akhir yang memiliki arti yang cukup penting bagi kepentingan pihak manajemen proyek lingkungan pengendalian. Yang B. Organisasi proyek. Organisasi proyek merupakan organisasi sementara. Sebuah tim dibentuk untuk pelaksanaan proyek dan tim yang dibubarkan ketika tugasnya selesai. Anggota tim dapat merupakan karyawan dari organisasi yang mencapai sponsor proyek atau dapat pula direkrut
khusus untuk proyek tersebut, atau mereka hanyalah karyawan dari organisasi luar yang mendapat kontrak untuk melaksanakan proyek itu. Organisasi matriks disebut juga organisasi manajemen proyek, yaitu organisasi di mana penggunaan struktur organisasi menunjukkan di mana para spesialis yang mempunyai keterampilan di masing-masing bagian dari kegiatan perusahaan dikumpulkan lagi menjadi satu untuk mengerjakan suatu proyek yang harus diselesaikan. Struktur organisasi, jenis personel dan metode manajemen yang berbeda mungkin tepat dilaksanakan pada berbagai tahapan proyek, pada tahap perencanaan sebuah proyek konstruksi, pada tahap pelaksanaan proyek. Hubungan kontraktual. Jika proyek dilaksanakan oleh kontraktual, maka tingkat pengendalian proyek akan bertambah, sebagai tambahan kepada pengendalian yang dilaksanakan oleh kontraktor yang mengadakan pekerjaan itu. Organisasi sponsor juga bertanggung jawab untuk melakukan pengendaliannya sendiri. Struktur informasi paket kerja. Dalam sistem pengendalian proyek, informasi disusun berdasarkan elemen-elemen proyek. Elemen yang paling kecil disebut paket kerja, dan cara di mana paket kerja ini adalah kumpulan yang disebut struktur rincian pekerjaan on atau work breakdown struktur WBS. Paket kerja adalah pertambahan pekerjaan yang dapat diukur, biasanya dengan jangka waktu yang singkat. B. Perkiraan biaya tidak langsung. Sebagai tambahan dari paket pekerjaan bagi pekerjaan proyek langsung, dibuat perkiraan biaya untuk aktivitas administrasi dan aktivitas pendukung. C. Perencanaan proyek. Pada tahap perencanaan, tim perencanaan proyek menggunakan perkiraan kasar yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Pelaksanaan proyek sebagai titik awalnya. Sifat perencanaan proyek. Rencana akhir terdiri atas 3 bagian yang berkaitan, lingkup, jadwal, dan biaya. Bagian lingkup atau skop menyebutkan spesifikasi setiap paket pekerjaan dan nama dari orang atau unit organisasi yang bertanggung jawab. Memperkirakan biaya. Dalam memperkirakan biaya, 2 macam ketidaktahuan yang harus dipertimbangkan. Jenis pertama adalah ketidaktahuan yang diketahui adalah perkiraan biaya untuk aktivitas-aktivitas yang telah diketahui akan terjadi. Ketidaktahuan yang lain adalah ketidaktahuan yang tidak diketahui untuk kegiatan ini. Penaksir tidak tahu bahwa ini akan terjadi dan oleh karenanya tidak mungkin dapat memperkirakan biayanya. Aktivitas perencanaan yang lain. Selama fase perencanaan, aktivitas yang lain tetap dikerjakan, bahan-bahan baku dipesan, izin-izin diperoleh, wawancara akan dilaksanakan, personel dipilih, dan seterusnya. Semua aktivitas ini harus dikendalikan dan diintegrasikan ke dalam upaya proyek keseluruhan. D. Pelaksanaan proyek. Pada akhir proses perencanaan proyek, bagi kebanyakan proyek akan terdapat spesifikasi paket pekerjaan, jadwal, dan anggaran. Begitu pula manajer yang bertanggung jawab atas setiap paket pekerjaan yang teridentifikasi. 1. Sifat laporan. Para manajer memerlukan 3 jenis laporan yang berbeda satu sama lain: laporan kendala, laporan kemajuan pekerjaan, dan laporan keuangan. 2. Kuantitas laporan. Untuk memastikan bahwa semua kebutuhan akan informasi telah terpenuhi, akuntan manajemen kadang-kadang membuat lebih dari jumlah optimum yang dibutuhkan dari laporan. Laporan yang tidak diperlukan atau informasi tambahan yang terdapat di dalam laporan menimbulkan biaya tambahan dalam penyusunan dan pengiriman informasi. 3. Persentase penyelesaian. Beberapa paket pekerjaan hanya akan selesai sebagian pada saat tanggal pelaporan, dan persentase penyelesaian dari setiap paket pekerjaan semacam itu harus diperkirakan sebagai dasar untuk perbandingan waktu aktual dengan waktu yang dijadwalkan dan biaya aktual dengan anggaran biaya. 4. Merangkum kemajuan. Sebagai tambahan dalam menentukan persentase penyelesaian tiap-tiap paket pekerjaan, sebuah rangkuman kemajuan dari keseluruhan proyek dapat sangat berguna. Pembayaran termin kemajuan pekerjaan acap kali dilakukan ketika milestone yang ditentukan telah dicapai. 5. Daftar perbaikan. Mendekati akhir proyek konstruksi, sponsor menyiapkan daftar butir-butir pekerjaan yang masih harus diselesaikan, termasuk kelemahan yang perlu diperbaiki. Daftar perbaikan ini dinegosiasikan dengan manajer proyek. F. Evaluasi proyek. 1. Evaluasi kinerja. Evaluasi ini dititikberatkan pada manajemen dan sisi pengelolaan proyek.
Tujuan yang pertama adalah membantu proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan manajer proyek. 2. Evaluasi hasil. Berikut adalah kriteria pemilihan proyek yang hendak dievaluasi. Yang pertama, proyek tersebut seharusnya cukup penting untuk dapat membenarkan dilakukannya pengeluaran dan usaha yang cukup banyak dalam evaluasi formal. 2. Hasil didapat harus dapat dikuantifisir. 3. Akibat dari variabel yang tidak dapat diantisipasi harus dapat diketahui. Hasil dari evaluasi harus mempunyai kesempatan yang baik untuk mengarah kepada dilakukannya suatu tindakan. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih.